Tengku Umar Johan Pahlawan lahir pada tahun 1854 di Melabuh, tepatnya di Kampung Masjid, sekarang Kampung Belakang, Kecamatan Johan Pahlawan. Beliau dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Tengku Cut Mahmud dan ibu Cut Muhani, di mana pasangan ini dikarunia 4 anak, yaitu Tengku Musa, Cut Intan, Tengku Umar, dan Tengku Mansur. Tengku Umar seorang Aceh dan memiliki silsilah dengan Tengku Laksamana Muda Nanta, seorang Laksamana Aceh yang ditugaskan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1635 sebagai Panglima Angkatan Perang Aceh di Andalas Barat dan sekaligus ditunjuk menjadi Gubernur Militer Aceh di Tanah Minang. Pada tahun 1800, anak keturunan Tengku Laksamana Muda Nanta mendapat tekanan dari kaum ulama di tanah Andalas sehingga menyebabkan mereka kembali ke Aceh lewat jalur laut sebelah barat dan kemudian mereka mendarat di Melabuh, di mana salah satu pemimpin rombongan tersebut bernama Maklum Sakti yang bergelar Tengku Nanta Telebeh, yang kemudian diangkat oleh Sultan Aceh sebagai penjaga Taman Sultan di Kutaraja. Tengku Umar memiliki pengaruh yang sangat besar dalam sejarah Perang Aceh yang panjang dan lama tersebut. Beliau sudah memanggul senjata dan bertempur melawan Belanda sejak usia 19 tahun. Ketika dimulainya agresi Belanda pada tahun 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Kohler sebagai utusan salah satu kampung dari Melabuh, dan ada info spekulatif yang mengatakan bahwa peluru Tengku Umar lah yang menembus Jenderal Kohler. Sahabat berbagi info, Tengku Umar juga yang membangkitkan semangat perlawanan terhadap Belanda. Tercatat beliaulah yang melakukan kampanye perang melawan Belanda di wilayah barat dari Melabuh sampai dengan Ulele sampai ke Pidi. Bahkan beliau menekan para Ule Balang untuk ikut perang melawan Belanda. Pada tahun 1896, beliau juga mengajak seluruh orang Aceh melawan Belanda secara massal. Bahkan beliau juga yang terus mendorong Sultan, Panglima Polim serta Tengku Ditiro untuk melakukan perlawanan dengan memberikan uang sabil ke Kemala, tempat Sultan mengendalikan perang. Saudara mutua, sifat keteladanan Tengku Umar sebagai seorang pahlawan. Tengku Umar memiliki nilai dan sifat yang dapat kita teladani, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, disiplin. Sebagai seorang pemimpin militer setingkat Panglima Besar, Amirul Bahar dan Panglima Perang Aceh, Tengku Umar harus bersikap disiplin terutama dalam membangun jiwa patriot kepada seluruh pengikutnya dan masyarakat pada umumnya. Beliau dikenal sebagai seorang panglima perang yang paling kuat dalam menanamkan kedisiplinan kepada tentaranya. 2. Seorang motivator. Tengku Umar lah yang memberikan motivasi kepada seluruh masyarakat di pantai barat Aceh dan Aceh pada umumnya untuk melakukan perlawanan kepada Belanda. Beliaulah yang mengebleng pasukan dari mulai Melabuh sampai ke Ulele, Kutaraja sampai ke Pidi. Ketika beliau membutuhkan mata-mata untuk meninjau perjalanannya, mata-mata itu bahkan bersedia menyerahkan hidupnya tanpa berfikir panjang saat Tengku Umar berkata, "Pergilah, matamu adalah mataku, telingamu adalah telingaku." 3. Dermawan. Beliau juga seorang sangat dermawan terutama untuk kepentingan perang, baik yang beliau lakukan sendiri maupun memberikan sokongan dana berupa uang sabil kepada Sultan, Tengku Syekh Ditiro dan Panglima Polim untuk membiayai pasukan melawan Belanda. 4. Sangat memperhatikan bawahan. Tengku Umar juga seorang yang sangat memperhatikan para pengikutnya, baik kesejahteraan mereka maupun membangun rasa percaya diri untuk duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan bangsa ini. 5. Organisator yang handal. Tengku Umar adalah seorang organisator yang handal.
Hal ini beliau buktikan dengan membagi pengikut beliau dalam 17 panglima daerah dengan satu komando penuh. Bahkan beliau juga membentuk satu batalion dengan 250 anggota tentara yang berseragam militer penuh dengan kepangkatan resmi dan tinggi di barak layaknya sebuah organisasi ketentaraan. 6. Suka belajar dan sangat sopan. Tengku Umar adalah seorang sangat terpelajar dan mau terus belajar. Hal ini diakui oleh Paul Vanter dalam bukunya Perang Aceh yang mengatakan Tengku Umar punya hobi membaca koran-koran Belanda dan Inggris untuk menambah pengetahuannya tentang dunia internasional dan berpolitikan Belanda dalam menjajah Aceh. 7. Sangat menghargai kaum ulama. Hal ini dibuktikan dengan fatwa ulama terkenal yaitu Tengku Syekh Kuta Karang yang menyatakan bahwa perjuangan Tengku Umar harus didukung, dan beliau juga sangat mendengar nasihat dari seorang ulama yang bernama Tengku Husin di Tanah Abe agar Umar segera kembali mendukung perjuangan rakyat Aceh. Beliau memperoleh dukungan dari kaum ulama dengan memberikan dukungan pendanaan kepada para ulama sebagai sumbangan terhadap Perang Suci. Beliau juga memperoleh dukungan dari Tengku Syekh di Tiro. 8. Seorang tokoh pendukung gender. Tengku Umar juga dikenal sebagai seorang yang sangat memperhatikan peran kaum perempuan. Hal ini dibuktikannya dengan mendengar nasihat Cut Nyadin agar supaya balik melawan Belanda secara terbuka. 9. Seorang serius namun humoris. Tengku Umar adalah seorang yang sangat serius dalam membangun sistem pertahanan dan perlawanan dengan Belanda. Namun beliau juga dikenal sebagai seorang sangat humoris dan santun kepada rakyat Aceh dan pengikutnya. 10. Pembangunan kesetiaan pengikut. Tengku Umar sangat memperhatikan pengikutnya sehingga pengikutnya sangat menjaga keamanan dan keperluan beliau. Bahkan ini dibuktikan sampai setelah beliau wafat pada tanggal 11 Februari 1899 di mana pengikutnya menyembunyikan kuburan dan jasad beliau selama 18 tahun. Baru pada tanggal 11 November 1917 seorang Belanda baru dapat menyaksikan secara langsung kuburan beliau ini. 11. Seorang bisnisman yang matang. Di samping sebagai seorang panglima perang, Tengku Umar juga memiliki imperium bisnis lada dengan masyarakat internasional, baik dari Belanda maupun negara lain. 12. Memiliki jiwa kebangsaan yang kuat. Tengku Umar juga seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai kebangsaan, di mana beliau sangat peka terhadap sikap merendahkan dari bangsa Belanda, dan ini dibuktikan dengan surat yang ditulis kepada Gubernur Jenderal J. Kerckhoff. Bahkan Paul Vanter mengatakan bahwa Tengku Umar adalah bangsawan agung yang dapat tegak sama tinggi dan duduk sama rendah bergaul dengan gubernur-gubernur dan jenderal-jenderal Belanda tanpa harus merasa inferior menghadapi Belanda yang sangat diskriminatif. 13. Ahli strategi dan politik. Sahabat berbagi info, beliau mampu meyakinkan orang lain melalui kata-kata dengan menerangkan visi yang akan dicapai dan misi yang akan dilaksanakan. J.J. Smith mengatakan bahwa beliau sangat menghormati dan menyanjung pemimpin atau lebalang yang beliau harus segani dan mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang ingin beliau capai. Di mata orang Aceh, beliau adalah teladan seorang ahli strategi dan politikus. 14. Siap berkorban demi membela bangsa. Tengku Umar sudah hidup mapan dengan uang dan rumah serta dunia bisnisnya yang sangat besar. Namun itu semua dia tinggalkan demi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Sahabat berbagi info, itulah kepribadian Tengku Umar Johan Pahlawan yang mesti kita teladani dan kita turuni ke generasi bangsa kita dalam membangun negeri ini. Sekian dan terima kasih.